Gins Teknik dan Entertainment, Jalan Besar Biru-Biru nomor 21, menyediakan jasa foto dan syuting video. Silahkan hubungi kami di nomor WA 0813 75 39 0285. Gins Teknik dan Entertainment mempersembahkan Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan.
Belum mama ya. Udah jangan banyak kali. Ya. Salam silih ya. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut tuburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku
Salam Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua, bagi kedua belah pihak keluarga, khususnya kepada kedua mempelai. Berbahagia hari ini kan, Sofian? Berbahagia. Ada 3 peristiwa yang selalu diingat manusia dalam kehidupannya. Yang pertama adalah pada waktu lahir. Yang kedua adalah pada waktu pernikahan. Dan yang ketiga itu adalah pada waktu kita kembali kepada Bapa. Dan oleh karena itu peristiwa itu adalah peristiwa yang selalu kita simpan dan kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah satu sejarah dalam hidup kita. Hari ini adalah mereka sedang memasuki di dalam pemberkatan nikah. Dan ini menjadi sejarah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saya percaya impian setiap orang bagaimana supaya rumah tangga tetap berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama yang selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu makanya mereka boleh datang kepada Tuhan dengan harapan supaya Tuhan berkenan memberkati rumah tangga mereka. Bahkan banyak orang memiliki cara bagaimana supaya rumah tangga itu tetap bahagia. Ada orang bekerja keras mati-matian dengan mencari uang, dengan harapan supaya banyak uang. Ketika banyak uang baru dapat membahagiakan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, apakah semua orang yang sudah membanyak uang mereka bahagia? Justru banyak hari-hari ini banyak uang bukan bahagia, tetapi justru mempergunakan uang itu kepada hal-hal yang tidak baik. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia, supaya kita bisa. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan kekayaan, tidak ditentukan jabatan, tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan atas keluarga kita. Itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Kita belajar dari 1 Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila ia memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, Mazmur menuliskan bahwa kunci kebahagiaan itu adalah pada waktu kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut membuat kita takut melakukan dosa, takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, mari kita mulai belajar. Harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Hari-hari ini orang tidak begitu takut lagi sama Tuhan hari-hari ini. Itu makanya orang susah untuk datang beribadah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Biasa saja, saya tidak ibadah pun bisa diberkati, saya sehat, saya kuat. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak memandang itu. Dia akan selalu datang kepada Tuhan karena dia tahu itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita harus datang beribadah kepada Dia karena itu adalah firman Tuhan, pengajaran firman Allah. Dan oleh karena itu, itulah yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya, miliki rasa takut akan Tuhan. Saudara harus tahu rumah tangga adalah rancangan Allah. Jadi Allah itu yang menentukan rumah tangga kita dari sejak penciptaan manusia. Dia ciptakan Adam dan Hawa. Lalu dikatakan tidak baik laki-laki seorang diri, maka aku akan menciptakan penolong baginya. Lalu diciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Lalu dikatakan lalu mereka menjadi satu. Dan itulah lembaga yang pertama yang Tuhan bentuk di muka bumi ini, yaitu adalah lembaga rumah tangga.
Dan oleh karena itu Allah merancangkan sebuah lembaga rumah tangga dan memberikan bagi mereka ada hukum-hukum sebagai orang percaya. Oleh karena itu rumah tangga orang percaya yang pertama ada hukum, dikatakan bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Itu dituliskan di Matius 19 ayat 3 sampai dengan 6. Jadi oleh karena itu bahwa rumah tangga apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Karena Allah yang berdaulat atas pernikahan itu. Kalau ada orang yang melakukannya, berarti mereka melanggar hukum Tuhan. Kalau mereka melanggar hukum Tuhan, maka mereka akan mendapatkan akibat daripada pelanggaran itu. Dan oleh karena itu, Saudara Sophia, ketika Anda mengambil keputusan bersama dengan Metamia, hari ini harus saudara tahu bahwa tidak ada perceraian. Saudara harus siap ini. Dengan alasan apapun seringkali orang berkata, saya tidak cocok dengan dia, itu bukan jodoh saya. Jadi jodoh siapa? Di dunia ini tidak ada yang cocok kalau tidak dicocokkan. Jadi oleh karena itu jangan ada mengatakan tidak cocok. Andalah yang harus menyocokkan, karena Anda sudah memilih dia menjadi pasanganmu. Jadi tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Kenapa? Karena dikatakan Malaiki 2 ayat 16 bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi jangan sampai ada perceraian, maka kita akan menjadi dibenci oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan membenci kita, jangankan berkatnya kita bisa dapatkan lagi. Lalu yang kedua dikatakan bahwa seorang rumah tangga itu adalah seorang istri terikat hukum kepada suaminya di Roma 7 ayat 2. Jadi setelah mereka mengambil keputusan di dalam pernikahan, maka mereka telah diikat oleh hukum Allah. Selama maka dikatakan ketika istri sudah mengambil keputusan, berarti dia sudah siap terikat dengan suaminya dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Itulah hukum di dalam pernikahan. Bagaimana supaya kita tetap bahagia, supaya rumah tangga kita boleh berjalan dengan baik, maka ada prinsip. Saudara ketiga saudara berdua harus tahu ini. Ada 3 prinsip pernikahan Kristen. Harus dikatakan memiliki komitmen untuk tetap hidup bersama. Apapun alasannya harus selalu bersama. Karena saudara sudah menjadi satu daging, satu tubuh di dalam Kristus. Ya, komitmen dalam kehidupan saudara. Yang kedua, harus mempunyai komitmen untuk saling menerima satu dengan yang lain. Ya, jadi siap menerima kekurangannya dan kelebihannya. Saudara harus tahu manusia tidak sempurna, selalu ada kekurangannya. Jadi jangan pakai alasan itu untuk kita tidak bisa bersama, tapi tetap katakan kita akan tetap bersama karena kita sudah diikat oleh hukum Tuhan. Saya, Sofian Setepu, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Metamia Guru Ginting, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup kita. Selanjutnya kita akan dengarkan janji nikah dari mempelai wanita kepada mempelai prianya. Kami persilakan. Saya, Metamia Guru Ginting, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan,
Saya menerima engkau, Sofian Sutepu, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada mempelai untuk memberikan cincin pengantinnya. Yang pertama kita persilahkan kepada mempelai pria untuk memberikan cincin pengantinnya kepada mempelai wanita. Kami persilahkan. Saya, Sofian Sutepu, mengambil engkau, Metamia Burginting, sebagai istri saya yang sah dan cincin ini sebagai tandanya. Selanjutnya kita akan berikan kepada mempelai wanita memberikan cincin pengantinnya kepada mempelai pria. Kami persilakan. Saya, Metamia Burginting, menerima engkau, Sofian Sutepu, sebagai suami saya yang sah dan cincin ini sebagai tandanya. Oke, ya. Baik, kita sudah mendengarkan janji nikah kedua mempelai, maka mereka kita akan teguhkan, dan kedua mempelai kami persilakan mengambil posisinya. Bapa, kedua anakmu datang di hadapan hamba-Mu, memohon berkat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau memberkati kedua anak-Mu menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan, rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Saudara Sofian Sutepu, Tuhan memberkati kau sebagai imam di tengah-tengah keluargamu. Tuhan akan memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepadamu untuk boleh membimbing rumah tanggamu di dalam takut akan Tuhan. Bapa, berkati benih laki-laki untuk punya keturunan anak laki-laki dan perempuan, anak kesukaan di tengah-tengah keluarga dan menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati juga saudara Metamia Burginting, Tuhan memberkati kau sebagai penolong di tengah-tengah keluargamu. Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepadamu untuk boleh membimbing, mendidik anak-anak rumah tangga di tengah-tengah keluargamu. Tuhan memberkati buah kandunganmu untuk boleh melahirkan anak laki-laki dan perempuan di tengah-tengah keluargamu, menjadi anak kesukaan, anak yang memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati kedua anak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai menyertai kamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Yesus. Itu menerangkan oleh aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah di dalam nama Yesus.
silakan boleh mencium. Ya, berikan tepuk tangan buat dia. Mereka sudah sah menjadi suami istri. Ya. Selanjutnya, mereka telah menerima pemberkatan nikah dari Tuhan, maka mereka akan membawa korban syukur atau buah sulung yang pertama kepada Tuhan. Ya, kalau ada orang tua bersiap-siap, setelah mereka boleh menunjukkan. Sabar ya. Oke, diterima pengantin? Salam. Diterima? Ya, salaman. Salam ya. Oke, ya. Bonjour, nama sahkah ini Warinda mengucapkan berkembang gereja Indah untuk ibu-ibu diberkati Tuhan kami gereja Indah, Tuhan kami telah perjanjian kami, saudara-saudara kami, dari kesalahan si bagi puluh perubahan kami, minta maaf kami, salah kami, tutupan kami, dengan jenengan pilihnya, menciptakan dan alam bumi, tutupan kami, saudara-saudara kami, panjang umur kami, sehat-sehat kita berdoa. Selanjutnya kepada orang tua mempelai pria. Kedua mempelai boleh menghadap ke belakang. Jumat 6 Maret 2026, saya akan umumkan bahwa mereka bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Sebagai Tuan dan Nyonya Sofian Setebu, terimalah mereka di tengah-tengah masyarakat menjadi rumah tangga yang baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kedua mempelai kami persilakan untuk duduk kembali. Biasanya kita akan mendengarkan persembahan pujian dan Atas
Saya percaya diberkati bersama, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku. Selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku. Selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku. Selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan.
menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu